Kita akan kesepian jika kita membangun tembok, bukan jembatan. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu yuk. Ini ada kiriman video dari Innomich ya. Keren banget ya. Untuk yang perdana aja hasilnya udah mantap begini ya. Thank you ya udah Riku. Dan semangat yuk buat teman-teman yang lain. Hai, welcome back lagi ke channelku. Apa kabar kalian semua? Aku doakan kita semua dalam keadaan bahagia, sehat, dan penuh dengan sukacita ya. Kali ini aku mau sharekan resep untuk kue kering nastar coklat keju. Di sini bahannya ada 250 gram butter margarin. Bisa digunakan margarin aja juga boleh. Kemudian supaya rasanya lebih premium, aku tambahkan 50 gram butter. Aku gunakan butter Wisman ya, tapi kalian mau pakai merek apa aja boleh. Kemudian ini margarinnya, kalau kalian mau pakai full aja margarin, nggak mau dicampur dengan butter juga boleh. Kemudian 2 butir kuning telur aja. Bahan lainnya aku pakai gula halus atau tepung gula ya. Ini aku blender sendiri aja langsung dari gula pasir. Karena aku nggak suka terlalu manis, aku pakai 80 gram. Tapi kalau kalian suka yang lebih manis, kalian mau tambahkan jadi 100 gram juga oke ya. Tapi jangan terlalu manis deh. 380 gram tepung terigu yang pro rendah. Biasanya aku pakai pro rendah supaya hasilnya lebih renyah. Kalau nggak ada, kalian bisa gantikan dengan pro sedang. Kemudian ada 100 gram tepung tapioka, 25 gram susu bubuk. Kalau tepung tapioka ini kalian mau gantikan dengan tepung maizena, bisa ya. Oke, ini bahan-bahan keringnya. Simple ya bahannya. Untuk coklatnya aku pakai stick coklat. Jadi jangan gunakan DCC ya, kecuali kalian membuat model yang tertutup. Ini dipanasi dia nggak akan cair, nggak akan meleleh. Nggak usah ribet, cukup pakai balon whisk aja, jadi nggak usah pakai mixer untuk membuat adonannya. Jadi buat kalian yang nggak punya mixer atau malas keluarkan mixer kayak aku, pakai aja ini, atau pakai spatula juga bisa, atau pakai garpu juga bisa. Oke, ini masalahnya kalau pakai balon whisk agak lengket, tapi nggak apa-apa, masukkan gula bubuknya. Lalu diaduk sampai rata dulu, gampang banget ya ini ngaduknya. Kalau udah rata, masukkan 2 butir kuning telur. Jadi untuk melembutkan tekstur dari nastar itu biasanya kita bantu dengan kuning telur ya. Jadi putih telurnya itu nggak ikut masuk. Oke, ini udah rata semua. Sebelum masukkan tepung, ingat tepungnya itu diayak dulu. Semua bahan keringnya dari tepung terigu, tepung tapioka atau tepung maizena boleh, susu bubuknya juga, semua diayak jadi satu. Kemudian dimasukkan ke dalam adonan margarinnya ya. Pelan-pelan aja. Kalau sekaligus dimasukkan akan lebih berat untuk mengaduknya, jadi bagusannya dimasukkan secara bertahap aja. Kalau untuk masukkan tepungnya sebenarnya bisa gunakan spatula aja biar gampang. Kalau pakai balon whisk ya seperti ini, dia akan nyempil ya ke dalam bagian dalam dari balon whisknya, jadi enakan pakai spatula gini aja. Pelan-pelan aja diaduk sampai tepungnya itu rata dengan adonan butternya. Oke, ini udah selesai. Dan pastikan adonan itu bisa dipulung. Jadi seperti ini udah bisa dipulung, itu berarti sudah bisa dilanjutkan masukkan coklatnya. Oke, caranya pipikan kira-kira memanjang ya, supaya bisa kita letakkan stick coklatnya. Jadi stick coklat ini tidak akan meleleh ya, walaupun saat kita oven dia nggak akan mencair. Oke, ini dirapikan, kemudian potong menjadi 4 bagian.
Jadi karena aku ada silindrisnya, jadi cara potongnya itu nggak bisa sama rata ya. Jadi kalau kamu motong atau membuat satu garis lurus, kalau ada silindrisnya, matanya itu silindris ya, itu nggak bisa membentuk garis lurus atau membagi dengan rata. Oke, kira-kira itu tambahannya aja. Nah, ini seperti ini. Karena aku buatnya modelnya yang terbuka, jadi aku pakai stick coklat seperti ini. Kalau kalian mau buat yang model tertutup, mau pakai DCC, boleh-boleh aja ya, nggak masalah. Oke, ini sudah selesai semua. Sebelum ditaburi keju parut, itu kita berikan polesan. Jadi bahan polesnya itu cukup dengan 2 butir kuning telur aja. Jadi ini sebagai perekatnya. Oke, setelah dipoles, biasanya kalau supaya gampang, poles sebagian dulu, jangan poles semuanya ya, karena nanti akan kering. Jadi poles sebagian, kemudian taburkan keju yang sudah diparut ke atasnya. Jadi keju ini sebagai penyeimbang rasa, karena di sini rasanya kan ada manis ya, semanis kamu. Jadi kalau udah manis, jangan ditambahkan manisnya terlalu banyak, karena nggak sehat kalau kita terlalu banyak makan manis ya. Jadi ini enak banget. Aku rasa perpaduan dari rasa coklatnya dengan kejunya itu enak banget ya. Dan ini nanti teksturnya itu nggak lembut, bukan yang lumer, tapi yang crunchy. Oke, jadi aku lanjutkan dulu. Oke, ini udah selesai semua dan oven sudah dipanasi dengan suhu 160 derajat Celcius. Api bawah aja. Aku akan gunakan oven gas. Dan kalau kalian mau pakai oven listrik juga nggak masalah. Intinya kalian harus rajin perhatikan supaya dia nggak gosong. Oke, ini udah 30 menit aku panggang, tapi tergantung dengan oven kalian masing-masing juga. Kenali dan kuasai oven kalian. Jadi supaya hasilnya bagus, dia harus diputer-puter atau dirotasi ya loyangnya. Oke, kita bikinkan dulu. Buat kalian yang baru nemu channelku, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, supaya setiap ada videoku yang terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Siapa tahu ya yang aku sharekan boleh bermanfaat. Dan thank you buat teman-teman yang sudah support aku selama ini. Terus support aku ya. Tunggu lagi di video selanjutnya. Akhir kata dari pertemuan kali ini, thank you for watching. See you. Bye-bye.